Akar pahit dimiliki atau dialami oleh seseorang sejak masa kecilnya yang tidak sehat dalam relasi dengan sesama, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, dengan keluarganya. Akar pahit karena tidak ada penerimaan sejak lahir, penolakan, dan kebencian, sehingga tertanam, tersimpan dalam memori. Akar pahit terjadi karena terluka dalam relasi dengan orang dekat, orang-orang yang dianggap sebagai keluarga, saudara, teman, sahabat, karena hubungan yang retak sehingga menimbulkan akar pahit. Akar pahit terjadi karena orang-orang yang mengalami tekanan, depresi, tidak terbendung emosi sehingga terluka, tersimpan di dalam memori, dalam pikiran, sehingga membuat orang-orang yang mengalaminya membuat dirinya sebagai wadah kepahitan. Bagaimana mengatasi akar pahit? Ada banyak cara yang dilakukan seseorang yang mengalami kepahitan dalam hidupnya dengan mengalihkan cara hidup, kegiatan yang positif. Namun memori, pikiran, pengalaman tidak bisa diganti bergeser begitu saja dengan kegiatan positif. Ada juga yang menggunakan berbagai cara untuk refleksi, refreshing, dan berjuang untuk bisa mendapatkan sebuah kesegaran dalam diri, dalam fisik, dalam mental. Namun akar pahit tetap melekat. Apakah mungkin ada solusi psikologis? Ada terapi-terapi, konsultasi dengan para konselor untuk bisa memberikan sebuah cara yang baik, namun tidak bisa mencabut akar pada akar pahit atau kepahitan itu sendiri, karena itu hanya sebagai upaya untuk menutupi yang sudah terukir kepahitannya dan ditutupi dengan melupakan, menggunakan kegiatan-kegiatan yang sosial yang positif. Namun akibat dari akar pahit berupa paranoid, kecenderungan untuk curiga, takut, dan ragu terhadap orang lain. Apakah ada lagi cara untuk menghindari, mengobati, melepaskan kepahitan, kelegaan yang tersembunyi itu? Tentu di sini kekuatan anugerah, pertolongan Roh Kudus, dan contoh yang benar yang perlu untuk menjadi dasar untuk menghindari lagi dari akar pahit yang menumpuk membuat depresi, seperti apa yang sudah menjadi kenangan yang menyakitkan, melukai, dan menakutkan. Tuhan Yesus menyampaikan satu panggilan yang mulia untuk kita datang kepadanya dengan sungguh dan dapat menerima kelegaan, menikmati air yang tenang dan rumput yang hijau. Bagaimana bisa kita bisa mengalami kelegaan? Bukankah kita juga susah melangkah untuk menerima undangan yang mulia ini? Tentulah sepenuhnya karena anugerah Allah yang menarik setiap orang yang telah ditentukan dari semula untuk menikmati kelegaan dari Tuhan Yesus, karena dialah contoh dari keberhasilan dan pelayanan, bahkan di tengah penolakan waktu dia masih bayi oleh orang-orang yang ada di daerah Bethlehem, Yerusalem, terutama para ahli agama. Juga ada banyak orang yang tidak suka, tidak senang dalam pelayanan-pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus. Namun semuanya itu tidak menimbulkan akar pahit, tapi menjadi sarana untuk kerajaan Allah dinyatakan, bahkan sampai di akhir kehidupannya. Jelas Yesus menyerahkan nyawanya, meminta pengampunan dari Bapa untuk orang yang melukai atau yang melakukan kejahatan kepadanya. Jadi akar pahit di dalam konteks kekristenan itu sewajarnya dari permohonan pengampunan, dan permohonan pengampunan datang dari hati yang dianugerahkan belas kasihan dari Tuhan. Pengampunan merekonsiliasi semua kekecewaan, putus asa, kekesalan untuk dipulihkan, diperbaharui, ditebus dengan darah Kristus, dengan mendapatkan ajaran pengertian mengenai kesembuhan, pemulihan dari akar pahit, bukan
mengusir setannya atau menghancurkan segala hal-hal yang seharusnya bisa secara formal normal itu diterima, namun dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, dengan keseriusan menangani akar pahit, maka orang-orang tersebut diberikan kuasa oleh Roh Kudus yang memberikan kapasitas untuk setiap orang akhirnya bisa mendapatkan kemenangan dari pengalaman buruk di masa yang lalu dan memulai pengalaman yang baru di dalam masa kini. Kiranya Tuhan menolong kita yang pernah dulu mengalami akar pahit, tidak bisa diterima orang lain, namun Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan karyanya, bahkan anak-anaknya dikasihaninya. Kiranya ini menjadi perenungan akar pahit, menjadi sesuatu yang tersimpan di sejarah tapi tidak terulang lagi. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin.